Halo semuanya, kita jumpa lagi di Dongeng School Server. Di pertemuan yang pertama ini tentang database pertamaku. Kalau yang kemarin kita membahas tentang caranya menginstal database engine SQL Server, yang akan kita jadikan media untuk belajar database begitu. Kali ini kita akan membahas tentang membuat database pertama. Oke, untuk sekilas saja tujuan dari Dongeng SQL Server ini, targetnya adalah dari yang awam, oleh yang awam untuk yang awam. Jadi kita membahasnya dengan cara awam saja, tentang bagaimana cara membuat database. Lalu kita bisa menyimpan data di dalam database, tentunya di dalam tabel-tabelnya. Kemudian kita bisa mengambil data dari dalam database yang sudah dibuat. Kemudian kita nanti belajar tentang query, bahasanya yang digunakan adalah SQL ya. Sehingga kita bisa merasa nyaman ketika mengolah data dengan query tadi. Maka semua tujuan itu sudah tercapai. Targetnya adalah kita bisa lebih nyaman untuk bisa belajar lebih dalam lagi tentang database dan pengolahannya yang jauh lebih kompleks lagi. Untuk dongengan kali ini, fokusnya adalah yang pertama kali mengenal SSMS lebih jauh, karena ini media kita untuk berinteraksi dengan database engine. Kemudian yang kedua adalah mengatur beberapa fiturnya server yang kaitannya dengan cara si server berinteraksi dengan dunia di luar database engine. Misalnya kita akan membaca langsung file Excel, atau kita membaca text file gitu ya, atau kita akan mengeksekusi sesuatu menggunakan command prompt begitu ya, suatu saat nanti. Tapi sekarang kita baru membahas itu, tapi kita sudah ngatur dulu servernya. Kemudian yang ketiga baru kita mencoba membuat database, mengenal tentang database file dan segala macamnya tentang database dulu. Tidak menyinggung yang lainnya, hanya database saja. Kita nggak menyinggung table, kita nggak menyinggung yang macam-macam. Database saja dulu. Tentang membuatnya, tahu filenya seperti apa, backup, walaupun masih nggak ada isinya. Terus mengoffline-kan, melepas, dan memasang kembali, ya kan? Semuanya dengan SSMS. Oke. Lalu yang keempat, kita mulai mencoba mengintip seperti apa sih query itu sebenarnya. Gitu ya. Oke, mari kita mulai. Untuk penyimpanan database, ya kan? Database ini kan nanti bentuknya file. Pasti kita butuh tempat menyimpan. Biasanya karena ini sudah database masing-masing, oke, maka kita bisa menyimpan di mana saja. Yang penting kita tahu saja tempatnya dan untuk apa di sana. Biasanya ruang yang dibutuhkan tergantung nanti database-nya mau diisi seperti apa. Pada contoh ini saya akan meletakkannya misalnya di drive E sajalah. Anda bisa memilih di mana saja yang Anda miliki. Pilih saja di drive tertentu dan kita buat satu folder baru di sana. Misalnya saya beri nama DB ini. Saya sudah buat satu folder namanya DB. Isinya masih kosong, nanti database pertamanya akan saya simpan di sini. Oke, sekarang kita langkah pertamanya itu untuk mengenal SSMS, tentu harus masuk SMS ya. Start SSMS gitu, yang 18 kemarin. Dan mulai connect ke server yang di sebelumnya sudah diinstal. Kemarin kan 2019 XP. XP. Ini saya pakai yang 2012 saja. Siapa tahu ada rekan-rekan yang masih pakai 2012 supaya nggak minder gitu kan. Karena bisa dipakai di mana saja. 2012, 2019 bisa kita pakai di acara dongengan ini. Ini bisa kita connect ya. Saya milih Windows Authentic-nya. Saya mau masuk dengan login Mr. Kit sebagai sysadmin kan kemarin. Oke, connect. Ini database-nya masih kosong.
Nah, ini namanya SSMS. Semua ini namanya SSMS ruangan ini ya. Yang di atas ini setelah kita connect tadi, ini klik kanan connect database engine ini tadi, keluar seperti tadi kan. Nah, ini untuk sama connect seperti tadi. Ini untuk disconnect. Nah, hilang dia disconnect. Kalau kita connect lagi begitu. Oke. Nah, yang bagian ini namanya Object Explorer. Jadi semua objek yang bisa kita akses ada di sini nih. Ya. Nanti tergantung security-nya masing-masing, itu nggak akan masuk bahasan kita. Kita pakainya sysadmin toh. Oke. Di sini saya baru connect ke satu server. Nanti saya bisa connect ke server yang lain, akan muncul di bawahnya dan seterusnya gitu ya. Dia bentuknya seperti tree begitu, seperti di Windows Explorer itu, tapi nyebutnya Object Explorer. Oke. Tulisannya kecil-kecil, bisa kita ubah nih di sini. Tools, ada option. Nah, ini untuk mengubah font misalnya. Kita bisa mengubah. Kalau Object Explorer ini berarti lingkungan, environment. Ini environment. Nah, di tempat saya pakai Tahuma. Size-nya 10 di plain text-nya. Kalau ini saya ganti misalkan ya ini fontnya aja deh. Saya besarkan fontnya misalkan jadi 18, terus di OK begitu. Nah, ini jadi besar, oke. Siapa tahu ada yang kurang nyaman kalau dia terlalu kecil, bisa diatur di situ ya. Ini saya kembalikan, jadi 10 lagi. Oke, ini Object Explorer. Kemudian di atas ini ada yang penting-penting ini, New Query. Nah, New Query ini lembaran kita untuk menulis bunyi-bunyi query atau semua apa yang kita butuhkan untuk menulis perintah ke database engine. Oke, ini New Query. Kalau diklik, dia akan keluar tuh seperti itu. Kalau terlalu kecil tulisannya bisa dibesarkan di sini. Ganti saja jadi 150% misalnya gitu. Tulisannya akan jadi besar. Nah, ini lembar untuk kita menulis nanti ya. Oh, ini ada yang nggak keluar nih, nomornya 1, 2, 3 ini nggak keluar. Di tools lagi, option gitu. Nanti ada yang bagian text editor ini. Nah, sini kan ada general, ada general, file extension, plain text begitu, ada line number. Ini dicentang saja. Ini dicentang, oke, nanti dia sudah keluar. Gitu ya. Kemudian yang di atas ini kok bisa namanya pendek. Oh, ini adanya di sini, editor tab and status bar. Masih di text editor. Ini kalau ke bawah, tab text-nya, ini tab text. Itu nama database tidak saya tampilkan, false. Yang ada hanya nama file, yang lainnya false, maka jadinya pendek seperti itu, hanya nama file. Ini di bawah sini kok bisa bersih, nggak ada apa-apanya. Oh, itu di atas, namanya status bar. Ini isinya status bar. Oke, yang mau ditampilkan apa? Oh, ini waktu eksekusinya berapa lama. Oke, jumlah baris hasilnya. Oke, yang lainnya nggak usah, ya false gitu ya. Warnanya bisa Anda atur lah sesuka hatinya. Kalau sudah, terus di OK. Atau nanti kalau kita sudah menghasilkan satu query, kita pengen hasilnya tulisannya lebih besar dan segala macamnya, ada di sana query resultnya untuk si SQL Server. Ingat, kita pakai database ini SQL Server. Di sini kan ada macam-macamnya itu pengaturannya. Kalau fontnya tetap di atas tadi, font ini. Di sini akan ada text editor, ada output window, ada grid result, text result, dan seterusnya. Nanti sambil jalan kita akan ke sana, bahkan sampai ke table dan database designer-nya kita bisa ubah di situ ya. Ini bisa di OK. Nah, kemudian biasanya yang dipakai berikutnya adalah properties. Properties itu F4. Ini muncul properties. Oke. Tapi walaupun jarang, nanti suatu saat kita mungkin akan membutuhkannya. Yang penting tahu dulu F4 itu menampilkan properties gitu. Dah selesai, bisa ditutup. Ini bisa kita geser.
mau ditaruh di mana, gitu ya. Nah, ini kalau di tengah ya di situ. Ini pun juga bisa digeser, mau ditaruh di mana, gini ya. Jadi begitu. Atau kita kembalikan lagi ke lokasinya yang tadi di sini. Di sini bisa dikecilkan. Oke. Nah, kita sudah lebih kenal dengan si SSMS tadi. Jadi ini namanya lembar query, tempat kita menuliskan query bahasa SQL-nya untuk memerintahkan database engine yang bernama SQL 2012. Kalau di tempat saya, nggak tahu di tempat Anda apa, gitu ya, untuk bekerja melakukan sesuatu sesuai yang kita inginkan. Jadi kita tentukan hasilnya nanti yang begitu ya, dia akan berusaha mendapatkan hasil itu, kembalikan ke kita, gitu. Oke. Yang berikutnya, nah, mengatur beberapa fitur server. Itu ini server kita nih. Ini servernya, namanya server, oke. Ini kalau diklik kanan, nah, kalau di propertiesnya adalah penjelasan tentang si servernya. Oke, ini nama servernya, ada apa, produknya apa yang dipakai, memorinya berapa macam-macam, oke, dan segala macamnya. Tapi kita mau mengatur. Kalau mengatur enggak di properties, klik kanan, ada facets. Ini interaksi dengan dunia luarnya database engine. Itu facetnya ini adalah surface area configuration. Begitu. Di sini ada banyak. Nah, yang biasanya dipakai, yang pertama itu ad hoc remote queries. Misalnya kita membaca langsung file Excel, gitu ya. Nah, maka yang ad hoc ini kita pilih jadi true. Oke, gitu. Kemudian kita pengen nanti bikin query yang bisa menjalankan perintah di command prompt. Ini loh command prompt yang ini. Nah, ini command prompt ini. Command prompt yang seperti begini nih. Nah, gitu. Ini bisa dia nyuruh dir gitu misalnya kan, kalau dir kan menampilkan begitu kan. Nah, ini bisa SQL Server bisa melakukan itu. Nah, itu caranya di sini nih. Ini XPCMD cell-nya kita true kan dulu. Jadi SQL Server mau memerintahkan Python melakukan sesuatu bisa. Oke. Ini CLR integration kalau kita membuat function library. Wah, karena orang programmer handal, membuat function di misalnya Visual Studio pakai .NET-nya. Terus akan kita pakai di dalam query. Ya, ini maka ini kita true gitu ya. Kalau sudah, ya sudah di oke. Dah 3 itu aja cukup. Yang lainnya nanti kalau sudah tambah pinter baru biasanya dibutuhkan. Nah, 3 itu dulu cukup sampai itu selesai. Kemudian membuat database. Oke, kita mulai membuat database. Membuat database, ya kan? Ini ada server yang sudah kita connect, ada folder database-nya. Dalamnya ini ya kan, ada sistem database dan segala macamnya. Nggak usah pedulikan itu yang lainnya, karena kita fokusnya di database ini. Kita mau bikin database kan, pakai SSMS kan. Nah, caranya begini, klik kanan folder database, new database. Terus ditanya kita nih, apa nama database-nya? Mari kita tulis, namanya adalah DB pertama. Gitu, DB pertama. Nah, kalau kita lihat di bawah sini, di sini ada database files-nya. Dan dia sudah ngasih tahu. Oke, namanya DB pertama. Yang baris pertama nggak ada tulisan log-nya, ini kan. Ya kan? File type-nya rows data. Berarti data kita disimpan di file ini nih. Ini lognya saja, kalau ada perubahan nanti dia nulis ke sini gitu ya, itu urusannya si database engine. Yang penting taunya data kita itu akan disimpan di baris pertama ini. Masalah ini inisial dan ini nggak usah dipikirin. Ini biar orang-orang yang sudah pinter saja. Kita nggak usah mikirin itu. Yang penting itu kita tahu kita mau nyimpen di mana. Ini path-nya nih. Oke ya. Nama filenya
biarkan sama dengan si ini nih, database pertama ini, nama database-nya, biar kita nggak puyeng. Jadi taunya ini sih dia database name, kita cek path-nya di sini, pilih mau disimpan di mana, ya kan? Teruskan ini. Jadi saya sudah bikin foldernya di E. Saya taruh dia di E, di folder DB, gitu. Terus ya oke. Nah, nanti dia akan disimpan di sana. Yang lognya bagaimana? Ya lognya barengan lah. Kalau kita punya fisik drive yang beda, nah, itu baru kita letakkan di tempat yang beda boleh. Kalau enggak ya barengan saja nih. Samakan foldernya tuh sama. Ini kosong. Ini sudah nih. Ini add untuk nambah filenya, nggak usah dipikirin. Di sini ada option. Ingat ya, yang general, yang diisi hanya nama database, pilih path-nya, lokasi penyimpanan filenya. Sekarang option. Option collection-nya default. Masih ingat waktu kita menginstall SQL Latin 1 General CP1 CIAS gitu ya. Nah, ini di sini nih default. Collection-nya biarkan default, kita pakai yang di sana. Recovery modelnya, karena kita itu nggak pakai data yang terlalu kritis online terus dan segala macamnya, kita hanya mau belajar dulu, kita pakai yang simple gitu. Compatibility-nya pilih yang tertinggi, yang dipunyai si server. Ingat ya, yang dipunyai si server. Kalau kemarin install 2019 harusnya lebih tinggi dari 110. Karena saya pakainya 2012, sekarang yang saya connect hanya 110. Jadi ikutin saja yang ada di situ. Apa adanya. Containment type-nya nggak usah dipikirin. Yang lainnya ini banyak banget, biarkan saja. Jadi yang diubah apa tadi? Hanya recovery model. Oke, recovery modelnya saja jadi simple dulu. Nanti biasanya orang yang menyuruh kita membuat database akan ngasih tahu, ini database kritis, harus selalu tersimpan, baru kita pilih full. Oh, ini database-nya akan diupdate setiap waktu dalam jumlah yang banyak. Kita pilihnya full. Gitu ya. Ini database-nya untuk analisis begini-begini, atau aplikasi yang klik-klik kecil-kecil datanya. Ya sudah, simpel saja. Beres gitu ya. Nah, selesai. Jadi jangan dibuat susah. File group nggak usah pikirin, satu file saja. Database kalau Express itu maksimal 10 GB ini, udah biarkan saja. Oke. Jadi di general hanya nama database dan path. Di option kita hanya mengubah recovery model. Oke. Terus ini bisa kita oke. Database pertamanya sudah jadi, sudah dibuatkan di dalamnya. Ada daftar tabelnya. Nanti kita kalau mau bikin tabel besok entah kapan, saat sempatnya saya, ini hanya pas mumpung internetnya lagi down. Jadinya ya sudah, kita ngobrol dongeng saja mumpung internetnya down, uploadnya ke YouTube-nya besok-besok. Oke, nah sekarang file database pertama tadi ada di mana? Ya tentu saja di EDB ya, tadi milihnya ya. Ini 2 file. Yang ini adalah data, tempat semua data kita tersimpan nantinya kalau kita masukkan data ke dalam database. Yang ini adalah lognya. Oke, jadi 2 file ini selalu jadi satu set ya. Oke, berikutnya. Mengenal database file sudah, membackup database. Oke. Ini kalau mau di backup, nih saya sering lagi. Kalau mau backup ini aja nama database yang mau di backup siapa? DB pertama, klik kanan. Nanti ada task, ada backup di sana. Nah ini DB pertamanya. Yang mau di backup apa? Full. Wah, berarti semuanya. Nah, kalau diferensial malah bingung, full saja seluruh isinya. Yang mau di backup komponennya semua database. Oke ya. Backupnya ke disk. Disk itu maksudnya jadi file, mau kita simpan ke disk mana? Ke flash disk, hard disk, disk begitu ya. Oke. Nah, ini dia sudah nyarankan ini ya, nanti namanya jadi ini ya, letaknya di sana. Oke. Wah, nggak mau saya mau bareng deket-deketnya si tadi saja. Remove. Kita add. Pilih mau taruh di mana backupnya. Ini kita pilih tadi saja, di E sajalah, deket-deket dengan si manunya. Oke.
dengan si filenya. Oke, namanya apa tadi? DB pertama. Ya kan? Misalnya tanggal backupnya sekarang 2021/03/23. Oke. Titik bug. Nah. Oke. Dah tuh. Oke lagi. Keluar ya di sini. Kita pilih. Ternyata. Terus di oke deh. Twing. Dah, jadi di oke. Tuh, ini backupnya ada di sini. Nah, ya, tak penak tak? Penak. Gitu. Oke. Berikutnya apa lagi? Mengoffline kan. Oh, ini offline. Klik kanan lagi. Gitu ya. Terus tas. Terus, mana nih offline-nya nih? Take offline. Nah, pilih. Kalau ini masih ada yang aktif, dia akan pesan di sini. Oh, ini loh masih ada yang lagi koneksi. OS dipaksa suruh off dulu. Oke. Maka dia statusnya offline. Gimana mengonline-kannya lagi? Klik kanan lagi. Tas, nanti bring online. Dah, selesai. Gitu. Oke. Jadi kalau yang backup tadi ini bisa kita copy, kita simpan ke tempat lain. Besok kalau butuh kita keluarkan lagi gitu ya. Nah kadangkala ini nanti orang itu rodok bingung. Gimana nanti caranya restore kok nggak bisa malah bingung. Nah ada lagi cara lainnya. Kita lepas saja database-nya atau kita mau pindah database nih. Semuanya dipindah dari komputer ini ke komputer lain. Nah, ini kita lepas. Karena kalau begini ini nggak bisa ini. Nah, ini kalau lagi di online begini ini nggak bisa nanti. Tuh kan nggak bisa di-copy karena dia masih dipakai di sana. Nah, caranya bisa di-copy ya di offline atau diapakan. Tapi kalau kita mau pindah ya dilepas. Dan nanti bisa dipasang lagi. Caranya ngelepas itu detach. Tas, klik kanan tas, ini ada detach. Nah, nanti keluar lagi usernya sini. Ini gimana yang ada koneksi lainnya? Putuskan saja, begitu. Ya update-nya jangan. Mesti oke. Nah, dia udah lepas, hilang dari sini. Jadi file ini sudah lepas. Oke ya, file ini sudah lepas. Ini bisa saya hapus lognya kalau mau dihapus, atau saya pindahkan ke tempat lain. Misalnya nih saya copy keluar ke drive E sini kan beserta lognya karena masih di komputer yang sama. Oke, kalau di lain komputer cukup yang MDF-nya saja, yang data filenya saja kan, lognya hapus saja kalau mau ke tempat lain, ke komputer lain. Karena ini masih di satu komputer yang sama, saya bawa lognya aja sekalian. Ini sudah saya pindah ke sini. Terus kita belajar memasang. Baiklah, kita pasang. Kalau kita pasang ya harus dari databases ya. Klik kanan, attach database. Tuh, begitu. Terus ditanya dia, Anda mau ngapain? Mana database yang mau ditambahkan? Ini di add saja. Di add di sini. Di E kan tadi. Ini loh ada DB pertama. Terus di OK. Nah, dia keluar lognya sudah langsung terdaftar karena jejer tadi kan. Di OK. Tuh udah masuk lagi. Oke. Wah, tapi kok tempatnya di luar sini ya? Saya mau bawa masuk ke sana lagi ah. Ya, baiklah, kita lepas lagi. Kan? Sambil latihan. Nah, gitu. Nah, sekarang lognya saya hapus. Ini saya pindah masuk ke dalam ya. Di sini kan. Terus saya attach. Buat latihan. Nih. Di DB sekarang. Di sini kan. Tuh DB pertamanya. Oke. Nah, nanti dia bawahnya akan ada keterangan. Oh, saya nggak nemu file lognya. Ya sudah, yang di bawah ini aja yang diklik, terus di remove. Dah, nanti biar dibikinin baru. Oke, tuh sudah dibikinin baru.
Oke ya. Oke. Nah, sekarang saya lepas lagi. Task, detach. Gitu. Ini saya hapus. Yang ini saya zip. Itu kalau di zip jadi kecil. Backup pun kalau di zip ini jadi kecil nih. Tuh, di zip jadi kecil. Oke. Nah, DB pertamanya bisa saya hapus. Saya punya backup tadi. Saya mau restore. Sekarang restore database dari bug file di DB. Klik kanan. Restore database. Ini database-nya dari device. Oke ya, saya hanya punya file ya tadi ya. Ada? Pilih ya. Filenya dari mana? Ini. Lokasinya ada di sini. DB. Ini dia. Oke, tuh. Oke. Dah. Dia sudah keluar ini semuanya. Tuh, ini nama database-nya ini loh yo, nganu yo. Oke. Oh, yang lainnya nggak usah, nggak usah dipikirin, di oke saja. Dah, tuh masuk di sana tuh. Di sini dibuatkan lagi sama dia. Oke ya. Wah, ternyata mudah ya. Oke, sekarang saya mau lepas lagi. Ada satu hal yang tentang attach tadi yang harus diperhatikan jika kita membawa dari luar komputer atau kita memindahkan ke komputer yang kita tidak punya hak akses yang baik. Misalnya hanya ada DB pertama kita dapat dari satu disk dari komputer mana begitu dan akan kita pasang. Sebelum kita melakukan attach, pastikan dulu file yang sudah di copy MDF ini. Oke. Ini diklik kanan properties untuk kita cek dia itu miliknya siapa, security-nya. Kalau nama authenticated user atau login user yang di sini nih yang akan memasang ini tadi nggak punya hak akses full control, buat dia jadi full control dulu di oke, begitu ya. Ini kalau misalnya saya nggak punya hak akses full control di sini, ini kan misalnya begini ya, ini kan saya nggak punya hak akses full control, nih saya nggak akan bisa attach nanti. Ini kalau saya attach pasti error. Ini error nanti dia. Nah, ini DB pertama nih. Oke, ya ini nggak ada kan, nggak punya. Ini saya oke gitu. Ini pasti nggak mau dia, karena file database tadi bukan punya saya, bukan user ini. Jadi dia nggak mau. Oke. Nah, kalau begini nggak usah panik. Ini cukup DB pertama. Nama database-nya tadi kita properties. Ada usernya yang nama user login tadi, ini diedit, oke. Nanti di sini di set menjadi full control gitu. Waduh, ini saya malah ketutup ini, nggak bisa ngesetnya. Ya sudah, pakai advance kalau gitu. Saya ganti jadi punya saya, gitu ya. Jadi intinya di situ, intinya begitu itu ya. Oke. Nah, gitu. Gak usah perhatikan yang inilah. Saya tuh hanya mengularkan ini. Jadi ini nanti edit. Saya bisa set allow di full controlnya di oke, begitu. Maka ini statusnya sekarang si user namanya Mr. Kid sudah punya hak akses terhadap file DB pertama MDF, nama database-nya. Oke. Baru di sini kita mulai attach tadi. Ya, saya remove, add. Ini DB pertamanya. Oke, gitu. Karena ini nggak ada lognya, diklik remove, di oke. Gitu, dan dia bisa masuk jadinya. Oke ya. Itu udah. Sekarang mengintip bunyi query. Mengintip bunyi query ini kan lembar query. Nah, tapi di sini kita juga bisa mengintip bunyi query, membuat database. Klik kanan, gitu ya. Script database as create to. Dah,
Wah, panjang banget bunyinya untuk bikin database ya toh. Ruwet toh malah. Nah, jadi nggak usah ya. Ini kan kita hanya ngintip aja nih, untungnya ngintip aja. Oke. Nah, padahal ini yang dipakai hanya bagian atasnya ini aja udah cukup, nggak usah sampai sana-sana. Ini juga nggak usah seruwet ini. Nanti kalau sudah bisa. Tapi kan untuk bikin database nggak perlu seruwet itu ya. Ya toh. Cukup tadi dari sini new database begitu. Oke ya, sudah selesai nih, kita sudah punya DB pertama. Nanti pertemuan berikutnya kita bisa ngobrolin dongeng tentang lainnya, misalnya tentang skema atau table gitu ya. Oke, see you semuanya.